Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Marta Anggaleta, NIM 2101010177, kelas 75 Manajemen dengan mata kuliah Personal Selling untuk memenuhi tugas akhir konsentrasi pemasaran. Baik, yang pertama itu sebagai sales respon, bagaimana Anda menanggapi keberatan pelanggan tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk meyakinkan pelanggan tersebut. Nah, jawabannya adalah sebagai seorang sales respon, menangani keberatan pelanggan dengan baik adalah kunci untuk mengubah ketidaksetujuan menjadi peluang penjualan. Keberatan biasanya muncul karena pelanggan merasa ragu atau memiliki kekhawatiran tentang produk atau layanan yang ditawarkan tersebut. Nah, berikut terdapat langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk meyakinkan pelanggan tersebut. Yang pertama itu dengarkan dengan seksama. Langkah pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian keberatan pelanggan tanpa interupsi. Ini akan memberi pelanggan kesempatan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sepenuhnya, serta menunjukkan bahwa saya menghargai pendapat mereka tersebut. Contohnya jika pelanggan mengatakan, "Saya rasa harga produk ini terlalu mahal." Nah, saya akan mendengarkan hingga selesai tanpa terburu-buru menjawab. Ini akan memberikan saya kesempatan untuk memahami sepenuhnya alasan dibalik keberatan mereka tersebut. Lalu yang kedua, tunjukkan empati. Setelah mendengarkan, tunjukkan empati dan memahami terhadap keberatan tersebut. Nah, ini akan membantu pelanggan merasa dihargai dan dipahami, menciptakan hubungan yang lebih baik. Contohnya yaitu saya mengerti memang harga bisa menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembelian. Banyak pelanggan kami juga merasa sedemikian pada awalnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu tanyakan pertanyaan yang klarifikasi. Setelah menunjukkan empati, langkah berikutnya adalah mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang keberatan pelanggan tersebut. Pertanyaan ini membantu saya memahami lebih baik apa yang menjadi kekhawatiran utama mereka dan memberikan informasi yang lebih spesifik untuk merespon keberatan mereka tersebut. Lalu di sini ada contohnya. Apakah Anda merasa harga menjadi masalah karena fitur atau manfaat produk ini belum cukup jelas? Atau apakah ada faktor lain untuk mempengaruhi keputusan Anda tersebut? Nah, lalu yang keempat yaitu memberikan penjelasan atau klarifikasi. Setelah mengidentifikasi akar masalah tersebut, saya akan memberikan penjelasan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan atau kekhawatiran pelanggan. Saya akan menyoroti manfaat produk atau layanan yang relevan dengan masalah mereka dan menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa memberikan nilai yang lebih. Contohnya, jika pelanggan khawatir tentang harga, saya dapat menjelaskan nilai jangka panjang dari produk tersebut. Memang harga produk ini lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain. Namun, produk ini lebih tahan lama dan hemat biaya perawatan dalam jangka panjang. Ini juga dilengkapi dengan garansi tambahan yang dapat mengurangi pengeluaran Anda di masa yang akan datang ataupun masa depan tersebut. Nah, lalu yang kelima itu memberikan bukti atau testimoni. Untuk meyakinkan pelanggan tersebut, saya dapat memberikan bukti yang konkret berupa testimoni dari pelanggan lain yang memiliki pelanggan positif atau data yang mendukung klaim saya. Ini bisa meningkatkan kredibilitas dan memperkuat keyakinan mereka untuk membeli produk yang kita tawarkan. Contohnya, banyak pelanggan kami yang awalnya ragu dengan harga, tetapi setelah menggunakannya, mereka merasa sangat puas dengan performa produk dan ketahanannya. Salah satunya Bapak atau Ibu, misalnya namanya Karinda Marcelia. Saya juga menggunakan produk ini selama dari 2 tahun dan tetap berfungsi dengan sangat baik. Nah, begitu penjelasannya. Lalu, hal ini dapat disimpulkan dalam menangani keberatan pelanggan, penting untuk tidak langsung terburu-buru memberikan jawaban atau tekanan tersebut. Langkah-langkah yang saya ambil ini adalah mendengarkan dengan baik, menunjukkan empati, mengklarifikasikan kekhawatiran, memberikan penjelasan, dan memberikan bukti atau solusi yang alternatif.
Dengan pendekatan yang sistematis dan penuh perhatian, saya dapat mengubah keberatan menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dan menyelesaikan masalah pelanggan tersebut. Nah, lalu soal kedua adalah apa saja strategi yang bisa Anda gunakan untuk menunjukkan nilai-nilai lebih dari produk tersebut dibandingkan harga, untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk yang ditawarkan memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan harganya. Saya bisa menggunakan berbagai strategi yang fokus pada menunjukkan manfaat, kualitas, dan keunikan produk tersebut. Berikut ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu fokus pada manfaat jangka panjang. Menunjukkan bagaimana produk akan memberikan nilai lebih dalam jangka panjang adalah cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari harga awal. Ini bisa mencakup penghematan biaya, durabilitas, atau efisiensi yang lebih tinggi. Lalu contohnya, meskipun harga produk ini lebih tinggi, Anda akan menghemat biaya pemeliharaan karena kualitas dan daya tahannya yang luar biasa. Dengan garansi 5 tahun, Anda tidak perlu khawatir dengan biaya tambahan di masa depan ataupun masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bandingkan dengan produk kompetitor. Menunjukkan perbedaan dan keunggulan produk dibandingkan dengan produk sejenis yang lebih murah bisa membantu pelanggan untuk memahami nilai yang lebih yang mereka dapatkan. Perbandingan ini harus dilakukan dengan bijak agar tidak terkesan negatif terhadap pesaing tersebut. Contohnya, kami memang sedikit lebih mahal dibandingkan merek yang lain, tetapi produk kami memiliki fitur tambahan seperti fitur khusus yang tidak tersedia di produk kompetitor lainnya. Ini membuat produk kami lebih efektif dalam jangka panjang tersebut. Yang ketiga yaitu tekanan kualitas dan keunggulan. Membuktikan bahwa produk memiliki kualitas premium atau fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki oleh produk serupa atau cara untuk menunjukkan nilai tambahan. Ini bisa mencakup bahan berkualitas, teknologi terkini, atau desain yang sangat unik. Contohnya, produk ini menggunakan bahan yang premium yang lebih tahan lama dan tahan terhadap segala cuaca ekstrim, sehingga Anda tidak perlu menggantikan dalam waktu dekat, yang berarti Anda mendapatkan lebih banyak nilai untuk setiap pembeliannya. Lalu yang keempat adalah testimoni pelanggan atau studi kasus. Testimoni dari pelanggan yang puas atau studi kasus nyata dapat menunjukkan bagaimana produk telah memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup atau bisnis pelanggan tersebut. Contohnya itu adalah lihat bagaimana si Densi menggunakan produk ini dalam operasi mereka dan berhasil mengurangi waktu downtime sebesar 30% secara langsung, meningkatkan produktivitas mereka. Investasi ini telah terbayar dalam beberapa bulan saja. Lalu yang kelima itu tawarkan penghematan jangka panjang. Menunjukkan bahwa produk bisa menghasilkan penghematan dalam jangka panjang, baik melalui efisien energi, pengurangan biaya operasional, atau daya tahan yang lebih lama, dapat membantu pelanggan melihat produk sebagai investasi yang lebih cerdas. Contohnya, walaupun harga awal lebih tinggi, produk ini dirancang untuk mengurangi konsumsi energi, yang berarti tagihan listrik Anda akan berkurang setiap bulannya. Dalam waktu 1 tahun, penghematan akan melebihi biaya pembelian produk tersebut. Nah, lalu dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi untuk menunjukkan nilai lebih dari produk dibandingkan harganya berfokus pada komunikasi manfaat jangka panjang, kualitas, dan keunggulan yang tidak ternilai. Dengan mengedepankan aspek-aspek tersebut, pelanggan dapat melihat produk berbagai investasi yang akan memberikan keuntungan lebih daripada kesadaran harga awal yang akan dibayar tersebut.